Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Maswati Baharudin, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman yang saya kasihi. Pada kesempatan kali ini, saya Adi Darnesti, NIM 60500120044 akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Optimasi Ekstraksi Minyak Aksiri dari Rimpang Jahe Merah dengan menggunakan metode Microwave Assisted Hydrodistillation atau MADH. Adapun yang melatar belakangi proposal saya, Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman hayati dengan adanya berbagai tumbuhan yang dapat tumbuh di wilayah tropis. Beberapa dari tumbuhan tersebut setelah diteliti memiliki khasiat, salah satunya jahe. Berdasarkan data statistika, luas area pengembangan jahe di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 15,323,82 hektar dengan total produksi 313,64 ton dan produktivitas rata-rata sekitar 7,98 hektar per tahun atau setara dengan bobot rimpang 169,5 gram per rumpun pada populasi monokultur 40.000 tanaman yang menyebar pada seluruh provinsi Indonesia dengan sentra produksi utama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Jahe merah dimanfaatkan sebagai obat untuk mencegah gangguan pencernaan, mengurangi nyeri otot dan sendi, dan menurunkan kadar asam urat karena aktivitas gingerol. Adanya kandungan yang terdapat pada jahe merah yaitu gingerol yang menghasilkan esensi rasa pedas dan panas, memiliki khasiat sebagai antihelmintik yang berguna dalam membasmi beberapa jenis cacing penyebab infeksi, antireumatik, dan mencegah masuk angin. Hal ini disebabkan karena kandungan minyak aksiri. Minyak aksiri jahe merah dapat diperoleh dari batang, bunga, daun, dan rimpang jahe merah. Jahe merah memiliki kandungan minyak aksiri lebih banyak dibandingkan dengan jahe gajah, jahe emprit, yaitu sebesar 2,58 sampai 3,90%. Nah, untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder pada jahe merah ini dapat dilakukan dengan metode ekstraksi, yang mana ekstraksi ini merupakan proses pemisahan bahan dari campuran dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dapat dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Ekstrak awal sulit dipisahkan melalui teknik pemisahan tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul yang sama. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu metode MADH. Metode Microwave Assisted Hydrodistillation atau MADH merupakan metode ekstraksi yang telah dikembangkan, di mana metode tersebut merupakan destilasi dengan pelarut air yang memanfaatkan microwave sebagai media pemanasnya. Beberapa penelitian yang menggunakan metode hidrodestilasi ini berbantu gelombang mikro untuk mengisolasi minyak aksiri. Memberikan contoh lain dari keuntungan memanfaatkan iradiasi gelombang mikro sebagai sumber panas dan mengisolasi minyak aksiri. Hasil ekstraksi yang serupa dicapai pada waktu ekstraksi yang jauh lebih singkat saat menggunakan hidrodestilasi berbantu gelombang mikro daripada hidrodestilasi. Berdasarkan hasil yang diperoleh, waktu ekstraksi dan tingkat daya yang lebih pendek dengan rasio air terhadap bahan baku yang optimal telah digunakan oleh MADH untuk menghasilkan minyak aksiri dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa MADH berfungsi sebagai metode hemat biaya, hemat waktu yang tepat yang dapat menawarkan nilai ekonomis yang besar bagi industri yang memproduksi minyak aksiri. Nah, untuk menentukan kondisi optimum dari penelitian saya ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode Response Solvers Methodology atau RSM.
di mana RSM ini merupakan teknik merancang perlakuan untuk membangun model yang memungkinkan orang menilai pengaruh beberapa faktor terhadap respon yang diinginkan. Nah, metode RSM ini digunakan untuk mendapatkan data berdasarkan waktu, berat bahan, dan ukuran bahan sehingga kadar sampel memenuhi standar SNI. Adapun ayat yang berhubungan pada penelitian ini terdapat pada Quran Surat An-Nahl, Surah 16, ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunbitu lakum bihiz zar'a waz-zaytuna wan-nahila wal-a'naba wa min kulli sya'marat inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Terjemahannya, dengan air hujan itu dia menumbuhkan untukmu tumbuh-tumbuhan, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Drinnick DKK pada tahun 2021 dengan sampel yang digunakan yaitu rimpang jahe, metode yang digunakan yaitu MADH. Nah, hasil yang diperoleh dari sekitar 80% dari senyawa yang teridentifikasi termasuk dalam kelompok terpen non-oksigen dengan senyawa-senyawa yang tertera pada slide. Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ghazafari DKK pada tahun 2020. Sampel yang digunakan yaitu biji ketumbar. Metode yang digunakan yaitu metode MADH. Hasil kandungan minyak atsiri dari ketumbar ini sebesar 0,323% dan 0,31% untuk MADH dan HD. Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Musyaroh pada tahun 2021. Sampel yang digunakan yaitu jahe merah. Metode yang digunakan yaitu MAE. Hasilnya yaitu daya operasi optimal yang didapatkan dalam proses microwave assisted heat extraction ini yaitu pada daya 300 watt karena pada saat proses ekstraksi dapat membuka sel pori pada rimpang jahe merah secara cepat sehingga kadar yang dihasilkan tinggi yaitu 6,72%. Adapun rumusan masalah pada penelitian saya yang pertama yaitu bagaimana kondisi optimum ekstrak jahe merah dengan menggunakan metode MADH. Kemudian, bagaimana kondisi senyawa hasil ekstraksi pada kondisi optimum. Kemudian, tujuan penelitian selaras dengan rumusan masalah. Adapun manfaat penelitian yang saya lakukan yang pertama yaitu memberikan informasi mengenai proses pengambilan minyak atsiri dari rimpang jahe merah dengan menggunakan metode MADH. Kemudian yang kedua, sebagai bahan referensi dan informasi bagi penulis selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji dan meneliti pengambilan minyak atsiri dari rimpang jahe merah. Adapun tinjauan pustaka saya, di sini sampel yang saya gunakan yaitu sampel jahe merah. Nah, di sini saya ingin mengetahui kadar rendaman dari minyak atsiri yang merupakan satu komponen yang memberi khasiat pada jahe merah. Kandungan minyak atsiri jahe merah ini sekitar 2,58 sampai 2,72%. Kemudian untuk mengekstrak minyak atsiri ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode MADH. Nah, di sini untuk mengetahui kondisi optimum dari penelitian saya ini dapat digunakan metode RSM, seperti yang saya jelaskan pada latar belakang saya. Nah, di sini ada alat instrumen yang saya gunakan yaitu alat instrumen GCMS. Nah, GCMS di sini adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi komponen dalam satu sampel. Kemudian alat instrumen lain yang saya gunakan yaitu FTIR untuk mengidentifikasi gugus fungsi dari suatu bahan yang akan saya uji. Setelah itu saya lakukan uji fitokimia. Nah, uji fitokimia ini merupakan metode pengujian awal untuk menentukan kandungan senyawa metabolit sekunder aktif yang terkandung dalam bahan saya. Kemudian metodologi penelitian. Di sini waktu dan tempat penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai April
2023 di Laboratorium Kimia Organik dan Riset Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Alat yang saya gunakan yaitu alat instrumen GCMS dan FTIR, alat penunjang lainnya yang tertera pada slide. Kemudian bahan yang saya gunakan yaitu Aquades dan rimpang jahe merah. Nah, bahan penunjang lainnya yang tertera pada slide. Adapun prosedur kerja pada penelitian saya, yang pertama yaitu saya melakukan preparasi sampel, di mana sampel yang saya gunakan yaitu rimpang jahe merah. Di sini rimpang jahe merah itu saya bersihkan terlebih dahulu, kemudian saya potong tipis-tipis. Setelah itu saya melakukan desain eksperimen dengan menggunakan RSM, di mana RSM ini saya menggunakan aplikasi Minitab 19. Yang pertama diklik Start, dipilih desain eksperimen, diklik Response Solvers, diklik buat desain eksperimen, diatur jumlah faktor, level, serta variabel bebas. Setelah itu diklik OK. Yang selanjutnya yang saya lakukan yaitu ekstraksi jahe merah, di mana dirangkai alat destilasi, ditimbang sampel sebanyak 60, 100, dan 140 gram. Dimasukkan sampel ke dalam labu alas bulat. Nah, labu alas bulat ini dimasukkan ke dalam microwave. Dinyalakan microwave, diatur daya serta waktu ekstraksi, dilakukan proses ekstraksi sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. Setelah itu disaring ekstrak yang diperoleh. Setelah itu ekstrak yang diperoleh ini dimurnikan dengan menggunakan natrium sulfat anhidrah atau Na2SO4. Setelah itu penentuan kadar rendaman. Di sini untuk menentukan kadar rendaman dari sampel saya itu saya menggunakan rumus persen rendaman sama dengan bobot ekstrak sampel per bobot sampel dikali dengan 100%. Selanjutnya saya lakukan uji fitokimia, di mana uji fitokimia yang saya lakukan yaitu uji flavonoid, uji alkaloid, uji steroid, uji terpenoid, uji saponin, dan uji tanin. Yang selanjutnya yaitu saya melakukan uji analisis FTIR, kemudian analisis GCMS. Setelah itu penentuan kondisi optimasi ekstrak jahe merah seperti yang mana saya telah jelaskan pada tinjauan pustaka saya. Demikian presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.